Pak, ini jaket Bapak, ucap Cindy sambil menghampiri meja Dani dan memberikan sebuah jaket yang tempo hari lalu dipinjamkan kepadanya. Oh iya, terima kasih, jawab Dani. Cindy mengangguk sambil tersenyum. Saya kembali ke meja saya lagi ya Pak, pamit Cindy. Iya silahkan, jawabnya singkat. Cindy pun berlalu menuju ke mejanya. Gimana, udah? Tanya salah satu rekan kerja Cindy kepadanya. Udah dong, jawabnya sambil tersenyum. Wih, semoga berhasil ya sis, balas teman Cindy. Amin, ucap Cindy mengamini ucapan temannya. Nampak Sonia sedang mengunci pintu kamarnya. Hari ini ia hendak pulang ke Sukabumi. Sebelum pergi, ia mengetuk pintu kamar Amara hendak berpamitan. Amara pun membuka pintu kamarnya. Bu, saya pulang dulu ya ke Sukabumi, pamitnya sambil memeluk Amara. Iya San, tapi kamu masih kos di sini kan? Tanya Amara. Masih kok Bu, kalau sudah selesai di sana, saya pasti balik lagi ke kos, jawabnya. Ya sudah, hati-hati ya, ucap Amara yang nampak iba melihat Sonia dengan wajah yang kelihatan sedih. Iya Bu, terima kasih, saya pamit ya, ucapnya berlalu. Ia pun melangkah keluar rumah lalu mengetuk pintu paviliun Mang Sabri. Neng Sonia, ucap Bi Asih yang membukakan pintu tersebut. Siapa Neng? Tanya Mang Sabri dari dalam. Ini Kang, Neng Sonia, ucap Bi Asih. Mang Sabri pun bergegas menghampiri mereka. Lo Neng mau kemana? Ucap Mang Sabri sambil melihat Sonia yang membawa 2 tas. Saya mau pulang dulu ke Sukabumi Mang, Bi, ucapnya. Kok ngedadak Neng? Tanya Bi Asih. Iya, ayah dan ibu saya tiba-tiba merencanakan acara pertunangan saya dengan seseorang yang belum saya kenal, lirihnya. Elah, kasihan pisan si Neng, yang sabar ya Neng, ucap Mang Sabri. Ya udah Mang, Bi, Sonia pamit dulu ya, ujarnya. Mang Sabri dan Bi Asih mengangguk. Iya Neng, hati-hati di jalan ya, ucap Mang Sabri. Sonia pun berlalu, ia menghampiri ojek online yang sudah dipesannya untuk membawanya ke terminal bus di Lewi Panjang. 45 menit kemudian ia sampai di terminal, setelah membayar ojek online. Di dalam terminal, ia melangkahkan kakinya mencari letak bus jurusan Sukabumi. Bus tujuan kemana Neng? Tanya seorang petugas. Sukabumi Pak, jawabnya. Oh, itu di jajaran yang paling kanan, yang busnya warna kuning, ucap si petugas sambil menunjuk sebuah bus yang ada di ujung kanan. Baik Pak, terima kasih, ucap Sonia. Si petugas pun mengangguk. Kini Sonia sudah ada di depan bus kuning itu. Ia mencoba memantapkan langkahnya untuk memasuki bus tersebut. Sambil menunggu bus terisi penuh, Sonia mengeluarkan headsetnya lalu memutar lagu Kodalina yang berjudul High Hopes di handphonenya. Matanya kini berkaca-kaca. 1 jam berlalu, bus itu akhirnya penuh. Lalu perlahan bus itu melaju, meninggalkan kota Bandung. Sepanjang perjalanan, Sonia memandang keluar jendela. Pikirannya begitu kacau. Ia memikirkan bagaimana nasibnya nanti dan juga memikirkan akhir dari hubungan yang sudah terjalin lama dengan pacarnya tersebut. Air mata semakin menggenang di matanya. Ia merasa harapan dan impiannya akan cinta sudahlah pupus. Kini ia harus menghadapi sebuah kenyataan yang tidak terbayangkan olehnya sama sekali. Beberapa jam berlalu, akhirnya Sonia sampai di Sukabumi. Setibanya di terminal, ia memesan sebuah taksi online untuk menuju ke rumahnya. Selama menunggu itu, Sonia mampir dulu ke sebuah warung. Ia membeli minuman untuk meredakan hausnya. 15 menit kemudian sebuah mobil Ayla berwarna putih berhenti di hadapan Sonia. "Mbak Sonia ya?"
Tanya seorang perempuan yang duduk di bangku pengemudi. Iya mbak, ucap Sonia. Silahkan masuk, ucap driver perempuan tersebut. Sonia pun masuk dan duduk di jok belakang. Mbaknya dari mana? Tanya si driver membuka percakapan. Saya dari Bandung, tapi asli Sukabumi. Oh gitu, kerja di Bandung ya mbak? Tanyanya lagi. Enggak mbak, saya kuliah di Bandung, ucap Sonia. Gitu, sekarang lagi liburan? Tanyanya. Enggak sih mbak, mendadak lagi ada urusan keluarga, ucap Sonia. Si driver pun mengangguk. Mbaknya gimana? Kerjanya memang driver atau sampingan? Tanya Sonia. Saya sih sampingan aja mbak, cari tambahan buat nanti melahirkan, ucapnya sambil tersenyum. Sonia nampak sedikit kaget. Oh mbaknya lagi hamil? Udah berapa bulan mbak? Tanya Sonia. Ia pun seperti sedang menghitung menggunakan jarinya. Mau masuk 4 bulan mbak, ucapnya. Semoga lancar sampai lahiran ya mbak, ucap Sonia. Amin, terima kasih mbak, balasnya. 30 menit berlalu, Sonia pun sampai di daerah rumahnya. Makasih ya mbak, ucap Sonia kepada si driver. Sama-sama mbak, mari, balasnya. Sonia pun melangkahkan kakinya menuju rumah, dadanya berdegup kencang. Karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan kedua orang tuanya. Assalamualaikum, ucap Sonia sambil mengetuk pintu di sebuah rumah bercat hijau. Waalaikumsalam, sahut ibunya dari dalam rumah. Pintu pun terbuka. Nak, ucap ibunya Sonia sambil memeluk dan menciumi pipi putrinya tersebut. Ayo masuk, ucap ibunya. Sonia pun memasuki rumahnya. Matanya nampak melihat ke sekeliling rumah seolah sedang mencari seseorang. Ibunya yang menyadari hal itu lantas berkata bahwa ayah Sonia sedang pergi ke pemancingan. Sini nak duduk, ucap ibunya. Sonia pun menuruti perkataan ibunya. Ibunya mengelus punggung dan lutut Sonia. Nak maafin ayahmu ya. Ibu harap kamu ikhlas dengan keputusan ayah. Ibu tidak bisa berbuat banyak untuk kamu, ucap ibunya sambil berlinang air mata. Tangis Sonia pecah, ia memeluk ibunya dengan tangisan yang sangat memilukan. Ia tahu betul bahwa ibunya pun tidak bisa mencegah keputusan yang telah dibuat ayahnya tersebut. Ia pun akan mencoba untuk ikhlas pada kenyataan yang ada. Meski baginya ini semua terasa sangat menyakitkan untuk dirinya. Ia hanya bisa berdoa semoga ia dikuatkan dalam menjalani takdir hidupnya ini. Dan meskipun ayahnya seperti itu, ia pun tak bisa membenci ayahnya. Karena seburuk apapun sikapnya, ayahnya tetaplah orang tuanya. Dan di luar dari keburukannya pun, masih ada hal-hal yang baik pada diri ayahnya tersebut.